Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sakia Sardeva Haliza dengan NPM 203-10117. Di sini saya akan menjelaskan dari poster yang ada di samping, yaitu mengenai plagiarisme dan bagaimana cara menghadapinya. Apa sih plagiarisme itu? Plagiarisme berasal dari bahasa Latin, yaitu plagiarius, yang berarti itu penculik, yang menculik anak. Plagiarisme masuk ke dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford pada tahun 1621. Plagiarisme telah didefinisikan oleh Ensiklopedia Britannica sebagai tindakan mengambil tulisan orang lain dan menyerahkannya sebagai milik sendiri. Nah, ini adalah tindakan pemalsuan, pembelajaran, dan penipuan, dan dinyatakan sebagai kejahatan serius akademik. Ini juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, kejujuran dalam praktek ilmiah dan dalam publikasi sangat diperlukan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari plagiarisme. Yang pertama itu plagiarisme kata demi kata. Ketika seseorang mengirimkan kata-kata orang lain, kata demi kata atas namanya sendiri tanpa mengakuinya di depan umum, salin dan tempel dari artikel yang diterbitkan tanpa referensi adalah bentuk umum dari plagiarisme kata demi kata. Nah, paling sering juga terlihat pada bagian pendahuluan dan pembahasan naskah. Nah, yang kedua yaitu ada plagiarisme mosaik. Dalam jenis plagiarisme ini, setiap kata tidak disalin tetapi melibatkan pencampuran kata-kata itu sendiri. Nah, dengan ide dan pendapat orang lain. Ini menyalin dan menyisipkan ditambal sulam dengan cara kedua yaitu ada yang ketiga ada parafrase. Nah, jika seseorang menulis ulang setiap bagian atau paragraf naskah dengan kata-katanya sendiri, itu disebut parafrase. Parafrase adalah pernyataan ulang dengan kata-kata Anda sendiri. Nah, dari ide orang lain mengubah beberapa kata dari kalimat aslinya tidak membuat Anda menulis. Selanjutnya, yang keempat ada self plagiarisme, yaitu publikasi data milik sendiri yang telah dipublikasikan tidak dapat diterima karena mendistorsi catatan ilmiah. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi plagiarisme diri dan membaginya itu menjadi 4 jenis. Yang pertama ada publikasi duplikat, itu berlebihan. Yang kedua ada publikasi tambahan. Yang ketiga publikasi tersegmentasi, dan yang terakhir ada daur ulang teks. Nah, apa sih yang dimaksud dengan publikasi duplikat? Ketika seorang penulis mengirimkan naskah yang idenya itu atau hampir identik dari data, hasil, dan diskusi yang sama. Kedua jurnal yang berbeda dianggap sebagai publikasi duplikat atau berlebihan. Nah, sesuai pedoman Koppe, ini merupakan pelanggaran dan editor dapat mengambil tindakan sesuai dengan diagram alur Koppe. Selanjutnya ada publikasi tambahan, yaitu jika penulis menambahkan data tambahan ke karyanya yang diterbitkan sebelumnya dan mengubah judul atau memodifikasi tujuan peneliti dan menghitung ulang hasil, itu sama dengan publikasi tambahan. Software pendeteksi plagiarisme biasanya tidak memungutnya karena tidak sama secara verbatim. Nah, plagiarisme diri ini adalah plagiarisme teknis dan tidak dianggap sama katanya dengan plagiarisme. Editor dapat mempertimbangkannya untuk dipublikasikan dalam 3 situs berikut. Jika penulis merujuk atau karyanya sebelumnya itu jika metode dapat ditulis dalam bentuk lain apapun, dan jika penulis dengan jelas menyatakan bahwa naskah baru berisi data dari publikasi sebelumnya. Selanjutnya publikasi tersegmentasi, yaitu disebut juga publikasi salami slides. Dalam hal ini 2 atau lebih makalah berasal dari karya eksperimental atau penelitian atau hasil yang sama. Kertas iris salami sulit dideteksi dan biasanya ditujukan oleh pengulas atau pembaca.
Keputusan mengenai naskah tersebut sekali lagi berada di pundak editor. Penulis harus diminta untuk merujuk pada karyanya yang diterbitkan sebelumnya dan menjelaskan secara wajar hubungan makalah yang tersegmentasi dengan karyanya yang diterlibatkan sebelumnya. Nah, yang terakhir ada daur ulang teks. Jika penulis menggunakan sebagai besar teksnya sendiri yang sudah diterbitkan dalam manuskrip si barunya, itu disebut daur ulang teks. Nah, itu dapat dideteksi oleh perangkat lunak plagiarisme. Hal ini dapat ditangani sesuai dengan pedoman KOPE. Selanjutnya ada bagaimana cara menghindarinya, yaitu amalkan penulis etika dengan jujur, jaga kejujuran dalam semua tulisan ilmiah, mengkreditkan semua sumber asli. Ketika Anda gagal mengutip sumber Anda atau ketika Anda mengutipnya dengan tidak memadai. Nah, Anda melakukan plagiarisme, pelanggaran yang dianggap sangat serius di dunia akademis dan merupakan pelanggaran. Nah, kemudian ada anjuran dan larangan plagiarisme, yaitu dalam situasi berikut. Izin itu diperlukan untuk menggunakan karya yang diterbitkan dari penerbit untuk menghindari plagiarisme. Mengutip secara langsung sebagian besar karya yang diterbitkan. Beberapa banyak teks yang dapat digunakan tanpa mendeteksi penerbit untuk izin tidak ditentukan. Nah, pendekat terbaik adalah setiap kali ragu, mintalah izin, kemudian memprediksi tabel, terus yang selanjutnya memproduksi gambar. Selanjutnya yaitu poster mengenai adult learning dan bagaimana cara menerapkannya di kedokteran. Adult learning adalah proses belajar dalam suatu pelatih yang ditujukan kepada orang dewasa untuk dapat memaknai suatu keadaan dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Nah, terutama yang berkaitan dengan diri sendiri. Selanjutnya itu ada tujuan, yaitu membentuk konsep diri pada mahasiswa, menambah pengalaman mahasiswa dalam menghadapi masalah, mengembangkan kesiapan dalam belajar mandiri bagi mahasiswa, menambah orientasi diri atau kepercayaan dari mahasiswa. Selanjutnya ada ciri orang yang bisa menerima konsep dari adult learning. Mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, lebih suka menerima saran-saran daripada digurui, suka memberi perhatian terhadap hal-hal menarik, suka meningkatkan pemahamannya terhadap masalah yang dialaminya. Kemudian ada menyenangi hal-hal yang praktis. Nah, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan selalu optimis. Selanjutnya ada manfaat konsep dari adult learning dalam kehidupan. Dapat menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan, mudah berbaur dalam kegiatan organisasi, dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan, membuat kita lebih siap ketika terjun ke masyarakat, dan membuat kita juga menjadi lebih mandiri. Selanjutnya ada langkah-langkah yang menerapkan adult learning, yaitu menciptakan iklim untuk belajar, menyusun suatu bentuk perencanaan kegiatan belajar bersama dan saling membantu, merumuskan tujuan belajar, merancang kegiatan belajar, melaksanakan kegiatan belajar, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan bukan saling pasif, yaitu saling berbagi atau sharing pengalaman, mengevaluasi hasil belajar. Mengevaluasi hasil belajar. Selanjutnya ada kesulitan dalam menerapkan konsep dari adult learning. Adanya perubahan fisiologi atau fisik seperti menurunnya pendengaran, penglihatan, tenaga sehingga mempengaruhi kecepatan belajar orang dewasa. Nah, perbedaan cara belajar di sini dosen perlu membantu mahasiswanya dalam proses belajar dengan mempertimbangkan keunikan dan perbedaan setiap mahasiswa. Nah, adanya perbedaan karakter, maksudnya ada saja orang dewasa yang mempunyai sifat pendiam atau menutup dirinya. Nah, hal ini dapat mengganggu proses belajar, ya misalnya seperti diskusi atau kerja kelompok. Selanjutnya ada cara penerapannya. Bagaimana cara penerapannya itu di Fakultas Kedokteran. Praktek kedokteran saat ini telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Hal ini juga telah membuat perubahan pada dunia pendidikan kedokteran
eh, terus mengalami perkembangan untuk membuat proses belajar mengajar bagi profesi kesehatan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dosen, dan masyarakatnya. Nah, Konsil Kedokteran Indonesia telah mengenalkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan SPEECHES, yaitu student centered, problem based, integrate, dan community based, elective, dan systematic. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.